Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, pada kali ini saya akan menjelaskan kepada kita tentang sakramen Ekaristi. Gereja Katolik mengakui 7 sakramen dengan Yesus sebagai pusatnya. Dari ketujuh sakramen ini, sakramen Ekaristi menjadi salah satu sakramen yang sangat penting. Sakramen ini sebagai sumber dan puncak kehidupan gereja, sebab terkandung iman terdalam, yakni Yesus Kristus. Sakramen Ekaristi menjadi tanda kehadiran Yesus dalam diri umatnya. Sehingga dengan menyambut sakramen Ekaristi, Yesus telah menjadi bagian dalam hidup kita. Yesus menjadi puncak iman yang menyelamatkan setiap orang. Ekaristi berasal dari bahasa Yunani yakni Eucharistia yang berarti puji syukur. Itulah mau menekankan kepada kita bahwa makna Ekaristi sebagai puji syukur atas karya penyelamatan Allah melalui Yesus Kristus. Sakramen Ekaristi berasal dari Yesus sendiri. Dalam perjamuan terakhir bersama para muridnya, Yesus mengucap syukur dan memberikan pesannya kepada murid-muridnya, mengatakan, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi kenangan akan aku." Yesus juga berkata, "Cawa ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagimu." Ini juga memberikan perintah untuk melakukan hal itu sebagai kenangan akan dirinya. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Perjamuan Tuhan diteruskan oleh gereja dalam perjamuan Ekaristi. Perjamuan Ekaristi adalah peringatan syukur atas mengenangkan dan sekaligus menghadirkan kembali Yesus yang mempersembahkan dirinya dalam kematian disalib demi keselamatan manusia sesuai dengan perintah Yesus Kristus sendiri. Melalui perjamuan terakhir antara Yesus dan murid-muridnya, menjadikan sebuah kenangan yang dipercayakan kepada gereja, terlebih gereja Katolik, untuk selalu mengenang misteri kurban Yesus. Perjamuan terakhir ini merupakan sangat di mana Yesus menetapkan Ekaristi. Yesus mengubahnya menjadi sebuah perjamuan syukur bagi murid-muridnya dan sebagai tanda perpisahan kepada mereka. Namun perpisahan ini tidak berarti bahwa Yesus benar-benar meninggalkan murid-muridnya dan kita semua, melainkan senantiasa menyertai kita sampai kedatangannya kembali di akhir zaman. Perayaan Ekaristi diimani sebagai sumber dan puncak kehidupan Kristiani atau kehidupan orang Katolik. Di dalamnya terdapat tindakan pengudusan yang paling istimewa oleh Allah kepada umat beriman, karena terdapat kehadiran dan pengorbanan Yesus Kristus dalam rupa tubuh dan darahnya atau sakramen Ekaristi. Ekaristi juga menjadi tindakan penyembahan yang paling istimewa oleh umat beriman kepada Allah. Ekaristi juga menjadi representasi umat beriman terhubung dengan liturgi di surga. Betapa pentingnya sakramen ini sehingga partisipasi dalam perayaan Ekaristi atau perayaan misa dipandang sebagai kewajiban pada setiap hari Minggu dan hari-hari khusus, serta dianjurkan untuk hari-hari lainnya. Yang artinya ini terlihat bahwa sakramen Ekaristi ini yang menjadi puncak dari segala sakramen lainnya. Melalui sakramen Ekaristi ini, kita mengambil bagian dari tubuh dan darah Yesus Kristus, yaitu komuni suci, serta turut serta dalam pengorbanan dirinya.
Roti dan anggur ditransformasi menjadi tubuh dan darah Kristus. Perubahan ini disebut transubstansiasi. Hanya uskup atau imam yang dapat menjadi pelayan sakramen Ekaristi dengan bertindak selaku pribadi Yesus Kristus sendiri. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang terkasih, materi dan forma yang dipakai dalam sakramen Ekaristi ini, yang pertama itu materi yaitu roti dan anggur. Sedangkan forma atau kata-kata yang diucapkan pertama itu, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi kenangan akan aku. Kedua, cawa ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Bapak, Ibu, saudara-saudari, apa yang harus kita hayati dalam sakramen Ekaristi? Pertama, bahwa sakramen Ekaristi merupakan sakramen sebagai bentuk persatuan kita dengan Yesus Kristus, di mana melaluinya kita telah mengenangkan misteri penebusannya. Dalam sakramen ini terkandung unsur yang paling penting, yakni roti dan anggur. Roti dan anggur ini melambangkan tubuh dan darah Yesus Kristus sendiri. Melalui sakramen ini juga kita juga diajak untuk semakin menghayati iman kita bersama Yesus Kristus. Sebab melalui sakramen ini kita selalu diundang untuk ikut serta ambil bagian dalam misteri penebus dosa yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Dengan demikian, melalui sakramen Ekaristi ini kita telah mewujudkan tanda persatuan kita dengan Kristus. Jadi sakramen Ekaristi dalam Gereja Katolik adalah perayaan yang mengungkapkan misteri Kristus dan hakikat gereja. Ekaristi merupakan puncak kehidupan umat Katolik dan sumber serta pusat kehidupan umat beriman kepada Tuhan. Sakramen Ekaristi merupakan jantung dari hidup Gereja Katolik. Ekaristi menghadirkan Kristus secara nyata dalam rupa roti dan anggur. Dalam Ekaristi Maha Kudus, manusia berjumpa dengan Allah secara nyata dan bersatu dengan manusia dalam komuni suci. Semoga melalui katekese singkat ini, kita umat Katolik lebih tergerak untuk menyambut tubuh Tuhan pada hari Minggu dan pada hari-hari biasa. Tuhan Yesus memberkati.